Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu kami yaitu Bu Liza Alivia SEMSC dan Bu Retno Yuni SEMSC dan teman-teman yang kami banggakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan project based learning kami yang membahas tentang perusahaan MCAS. Baik, sebelum kami melanjutkan project based learning kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Anjani, dengan NPM 211031084, dan dua rekan teman saya yaitu Nabila Clarissa Karamoy dengan NPM 211031065, dan yang terakhir Cesha Gabrielia yang dengan NPM 2151031021. Baik, pada materi pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Cesha Gabrielia. Kepada Cesha, kami persilakan. Pertama, kami akan membahas tentang profil perusahaan, di mana PT MCAS Integrasi Tbk merupakan penyedia self-kiosk digital dan layanan solusi IT yang inovatif. PT MCAS juga menawarkan beragam produk digital seperti pulsa dan token listrik, pembayaran tagihan, pemesanan e-tiket, dan voucher digital. Untuk alamatnya sendiri, PT MCAS berada di AXA Tower di Kuningan City, Jakarta Selatan. Lalu, untuk kinerja perusahaan, sepanjang semester pertama tahun ini, MCAS mencatatkan pendapatan sebesar 6,3 triliun atau tumbuh sebesar 2,1%. Dan untuk para pemegang saham MCAS adalah PT Inti.com sebanyak 18%, dan Martin Suharli memegang saham 9,39%, dan lainnya ada yang sebesar 5% sampai dengan 8%. Sedangkan publik memegang saham 44,73%. Selanjutnya, untuk kinerja keuangan komparatif bisa kita saksikan pada slide berikut ini, di mana total current asset mengalami penurunan dan total non-current asset mengalami peningkatan, total current liabilities mengalami penurunan, total non-current liabilities mengalami peningkatan, total equity mengalami penurunan, dan total revenue mengalami peningkatan, gross profit mengalami penurunan, income for the year mengalami peningkatan, dan yang terakhir total comprehensive income for the year itu mengalami penurunan. Lalu untuk analisis laporan keuangan yang berbentuk grafik telah kami tuangkan pada slide berikutnya. Pada slide ini bisa kita saksikan untuk masing-masing poin, di mana ada total current asset, total non-current asset, total current liabilities, total non-current liabilities, dan total equity. Di mana untuk masing-masing laporan memiliki grafik yang fluktuatif. Bisa kita saksikan di mana total current asset pada tahun 2019 di sini yang berwarna merah, dan untuk poin yang berwarna biru merupakan analisis laporan keuangan pada tahun 2020. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang analisis tentang conceptual framework. Untuk level 1, yaitu ada objektif di mana MCAS Integrasi Tbk menyajikan laporan keuangan di website www.mcas.id yang secara lengkap dan terstruktur meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, laporan neraca saldo yang tentunya telah diaudit sesuai dengan standar regularism serta praktik menurut ketetapan atau aturan seperti yang telah tertuang dalam PSAK. Lalu untuk level 1 ini memiliki bagian pertama yaitu Faithful Representation, di mana laporan keuangan PT MCAS Integrasi Tbk sudah sesuai dengan kenyataan yang dibuktikan pada tahun 2020 mengalami penurunan laba komprehensif dibandingkan tahun 2019. Hal ini sejalan dengan gejolak ekonomi yang kala itu menghadapi pandemi COVID-19. Baik, untuk selanjutnya, kita akan membahas yang level kedua, di mana terdapat bagian qualitative karakteristik yang terdiri dari fundamental qualities dan unchanging qualities serta elemen. Untuk bagian yang pertama itu ada fundamental qualities. Pada bagian ini, PT MCAS Integrasi Tbk memiliki kualitas dasar yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan
untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada relevance, di mana dalam penyajiannya terdapat berbagai informasi yang mampu mempengaruhi para pengguna laporan keuangan yang menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, sehingga dapat dikatakan PTMKAS relevan karena memiliki informasi yang berguna. Dan yang ketiga, the completeness, di mana memiliki arti bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk setiap representasi tersedia atau lengkap. Yang dimana PTMKAS Integrasi TBK sudah menerapkan salah satu karakteristik fundamental yang ada dalam kerangka konseptual, yaitu kelengkapan. Dan yang terakhir ada predict value, di mana memiliki ekspektasi pertumbuhan kinerja pada tahun 2021, yaitu mampu meningkatkan penjualan serta meningkatkan laba, namun terjadi penurunan penjualan karena masyarakat mengalami penurunan daya transaksi akibat pandemi. Selanjutnya, pada implementasi PSAK nomor 1, kami memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada tujuan, di mana tujuan dari PSAK nomor 1 ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum, selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan periode keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Yang kedua ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup pada PSAK nomor 1 ini meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir laporan posisi keuangan pada awal periode. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang isi dan substansi dari PSAK nomor 1. Yang pertama itu terdiri dari aset baik lancar dan tidak lancar. Lalu ada liabilitas yang memuat tentang jangka pendek dan jangka panjang. Dan juga ada ekuitas yang mengenai tentang hak non pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Dan yang terakhir ada arus kas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekuitas. Ekuitas sendiri itu menyangkut jumlah modal saham dasar, modal saham ditempatkan dan disetor, nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nominal, serta subtotal kepentingan non-pengendali. Hal ini sudah sesuai dengan standar PSAK nomor 1 pada komponen ekuitas, karena bisa kita lihat dari gambar pada slide tersebut, ekuitas itu terbagi dalam komponen-komponen yang sudah sesuai dengan standar PSAK nomor 1. Lalu untuk yang terakhir itu adalah arus kas, di mana pada laporan di atas PTMKAS Integrasi telah mengikuti aturan PSAK nomor 1 tentang arus kas yang di dalamnya memuat komponen arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, serta arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi bisa kita katakan bahwa selanjutnya kita pada analisis kepatuhan perusahaan pada PSAK 1, PTMKAS Integrasi telah mematuhi tiap-tiap komponennya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekuitas. Ekuitas sendiri itu menyangkut jumlah modal saham dasar, modal saham ditempatkan dan disetor, nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nominal, serta subtotal kepentingan non-pengendali. Hal ini sudah sesuai dengan standar PSAK nomor 1 pada komponen ekuitas, karena bisa kita lihat dari gambar pada slide tersebut, ekuitas itu terbagi dalam komponen-komponen yang sudah sesuai dengan standar PSAK nomor 1. Lalu untuk yang terakhir itu adalah arus kas, di mana pada laporan di atas PTMKAS Integrasi telah mengikuti aturan PSAK nomor 1 tentang arus kas yang di dalamnya memuat komponen arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, serta arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi bisa kita katakan bahwasannya pada analisis kepatuhan perusahaan pada PSAK 1, PTMKAS Integrasi telah mematuhi tiap-tiap komponennya. Lalu yang terakhir kita akan membahas kesimpulan, di mana kesimpulan implementasi kepatuhan perusahaan pada PSAK nomor 1 berdasarkan penyajian laporan keuangan PTMKAS Integrasi TBK telah kita analisis terhadap kepatuhan perusahaan tersebut telah terbukti bahwa memenuhi standar karena dalam laporan keuangannya terdapat entitas, liabilitas, aset, serta arus kas yang sesuai dengan standar PSAK nomor 1. Baik, untuk slide berikutnya saya serahkan untuk rekan saya.
Baik, di sini kita akan membahas tentang implementasi pesak 2. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu sebagai alternatif arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat secara tidak langsung diakui dengan menampilkan pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan perubahan persediaan, piutang, dan hutang selama periode tersebut. Nah, informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya tadi. Baik, selanjutnya ada ruang lingkupnya. Di sini kami membahas ruang lingkupnya ada dua, yaitu perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Lalu yang kedua ada para pemakai laporan ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut itu bersifat umum dan tidak tergantung pada aktivitas perusahaan, serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk perusahaan, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Nah, pada dasarnya itu, perusahaan itu memerlukan kas dengan alasan yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama. Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi kewajiban, dan untuk membagikan dividen kepada para investor. Nah, pernyataan ini mewajibkan semua perusahaan itu menyajikan laporan arus kas. Lalu, ada isi dan substansi. Nah, dalam garis besar ini kita mengambil itu isi dan substansi itu dalam pesak 2 ada terdapat 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Baik, selanjutnya ini ada analisis kepatuhan perusahaan terhadap pesak 2. Nah, dalam laporan keuangan PT MK Integrasi Tbk, terlihat PT ini telah mematuhi pesak 2 yang berisikan tentang laporan arus kas, yang dimana PT ini menggunakan metode langsung dengan mengkelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Laporan arus kas konsoliden disusun menggunakan pelaporan dengan mata uang rupiah, yang merupakan mata uang fungsional grup. Nah, di samping ini bisa kita lihat ada laporan arus kas PT MKAS Integrasi Tbk. Nah, setelah kita lihat laporan arus kas tadi, pada 31 Desember 2019 itu laporan arus kas dari aktivitas operasi PT MKAS Integrasi Tbk mempunyai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi yang sebesar 189 sekian miliar dalam bentuk rupiah. Pengeluaran terbesar pada saat pembayaran kepada pemasok yang membuat PT MKAS Integrasi Tbk mengalami pengeluaran yang banyak, sedangkan pada tahun 2020 mendapatkan arus kas yang digunakan pada aktivitas operasi sebesar 14 sekian miliar. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pembayaran-pembayaran yang dilakukan seperti pembayaran kepada pemasok, pembayaran pajak, lalu pembayaran karyawan, dan pembayaran bunga. Namun hal tersebut itu tidak membuat PT MKAS tersebut mengalami kerugian dan hanya mengalami pengurangan kas saja. Nah, berikut ini kami membuat grafiknya bahwa di sini ini ada titik 0. Nah, di titik 0 ini titik netral. Nah, di sini ini kami menentukan di titik ini pada titik 2020, lalu di sini titik 2019. Nah, di titik 2019 ini mengalami minus atau penurunan terhadap kas. Lalu pada 2020 itu sedikit tidak terlalu banyak untuk menurunkan kas. Nah, yang di atas ini ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, dapat dilihat pada laporan arus kas tahun 2019 ini, dari
aktivitas investasi PTM Kas Integrasi TBK mendapatkan kas bersih yaitu 220 sekian miliar. Nah, hal ini diakibatkannya oleh banyaknya pembelian saham-saham atau berinvestasi yang membuat pengurangan dana atau kas. Nah, sehingga PTM Kas Integrasi TBK mendapatkan kas bersih pada aktivitas investasi dengan hasil mengurangi kas. Lalu pada tahun 2020, pembelian investasi itu semakin banyak. Nah, karena semakin banyaknya kita beli investasi, jadi semakin banyaknya juga PTM Kas ini mengeluarkan kas. Namun diikuti juga dengan penjualan investasi lainnya juga yang semakin banyak gitu, yang berujung menurunnya pengeluaran kas. Karena banyaknya penerimaan kas yang masuk dari penjualan investasi, penerimaan dari pelepasan entitas anak maupun penjualan aset tetap. Nah, lalu di samping ini ada laporan arus kas dari aktivitas pendanaannya yang terakhir. Nah, pada aktivitas pendanaan laporan arus kas PTM Kas Integrasi TBK ini memiliki arus kas bersih sebesar 780 miliar sekian dalam bentuk rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2020, PTM Kas Integrasi TBK memiliki arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 48 miliar sekian. Nah, pada tahun ini nih, penerimaan kas menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini mungkin dapat diakibatkan dari kurangnya penerimaan kas utang bank yang tahun sebelumnya menerima kas dari utang bank itu lebih besar dari tahun yang sekarang, yaitu tahun 2020. Oke, kita berada di ujung yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pesak 2 ini bahwa PTM Kas Integrasi TBK ini telah mengikuti aturan pesak nomor 2, yang dimana itu yang mengatur tentang arus kas, yang di dalamnya berisikan banyak pencatatan, penerimaan maupun pengeluaran kas dari aktivitas operasi, investasi, maupun aktivitas pendanaan. Nah, pada laporan pada tahun 2019 dan 2020 di atas, PTM Kas Integrasi TBK mengalami banyak sekali pengeluaran, namun hal tersebut diiringi juga dengan pendapatan kas yang terus bertambah. Nah, oleh karena itu hal ini tidak mengurangi kas, walaupun sudah mengalami banyak pengurangan kas. Nah, pada akhirnya pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan kas dan setara kas pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 mengalami penurunan kas bersih, sedangkan 2019 mengalami kenaikan kas bersih. Hal tersebut berpengaruh sehingga 2020 mengalami penurunan kas dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, lalu itu kita akan membahas implementasi pesak 14. Nah, pesak 14 itu dia itu menjelaskan akuntansi persediaan yang dapat dibagi menjadi persediaan, penilaian persediaan, biaya persediaan, dan pengungkapan persediaan. Nah, persediaan ini dinyatakan sebesar nilai yang lalu itu Lalu di sini ada isi dan substansi dari pesak 14, yang dimana persediaan adalah aset lancar dalam membentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang termasuk persediaan itu di sini ada banyak sekali, yaitu ada 4, nilai realisasi neto, nilai wajar, nilai persediaan, dan biaya persediaan.
Lalu kami akan membahas analisis kepatuhan perusahaan. Nah, penyisihan penilaian dan persediaan usang diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia. Nah, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi fisik stok, harga jual pasar, perkiraan biaya faktur, dan perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam penjualan. Tunjangan akan dinilai kembali disesuaikan jika ada informasi tambahan mempengaruhi penaksiran. Nah, di sini ada laporan persediaan laporan keuangan PTM Kas Integrasi TBK mengalami peningkatan persediaan sebagai berikut. Nah, ini di samping ini kita bisa lihat nih. Persediaannya bahwa totalnya ini ada 475 sekian miliar. Nah, dimutasi persediaan adalah sebagai berikut. Nah, nih saldo akhirnya menjadi 475 130 bla 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 miliar. Nah, dalam laporan tersebut diketahui adanya penambahan persediaan produk digital dan perangkat dan pendukung yang sebagaimana dapat meningkatkan kas dalam tahun 2019 maupun 2020. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini, persediaan grup berupa perangkat dan pendukung diasuransikan kepada PT Asuransi Buana Independen pihak ketiga dengan total pertanggungan masing-masing sebesar 8 miliar rupiah dan 5 miliar sekian rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, persediaan grup berupa produk digital diasuransikan kepada PT Asuransi Kresna Mitra TBK pihak berealisasi dengan total pertanggungan masing-masing sebesar 4 miliar sekian rupiah dan 16 sekian miliar rupiah. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen grup berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan penurunan nilai dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Seluruh persediaan merupakan persediaan yang dimiliki oleh grup dan tidak terdapat persediaan yang dikonsiasikan kepada pihak lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari analisis kepatuhan perusahaan pada Pesak 14 ini bahwa pada laporan keuangan PT Kas Integrasi TBK ini mengalami peningkatan persediaan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, seluruh persediaan merupakan persediaan yang dimiliki oleh grup dan tidak terdapat persediaan yang dapat diserahkan kepada pihak lain. Peningkatan tersebut itu didapatkan dari persediaan grup berupa produk digital diasuransikan kepada PT Asuransi Kresna Mitra TBK. Pihak berealisasi dengan total pertanggungan masing-masing sebesar 4 miliar rupiah dan 16 miliar rupiah. Dapat diketahui adanya penambahan persediaan produk digital dan perangkat dan pendukung yang sebagaimana dapat meningkatkan kas dalam tahun 2019 maupun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Nabila Clarissa dengan unjung NPM 065. Implementasi PSAK 16. PSAK 16 bertujuan untuk mengatur pelakuan akuntansi untuk properti, pabrik, dan perlengkapan atau aset tetap, dan akuntansi untuk penyusutan terkait. Isi dan substansi PSAK 16 adalah masalah utama dalam akuntansi untuk aset tetap adalah saat atau timing pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat dan beban penyusutan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai tercatat aset tetap. Di dalam paragraf 6 PSAK 16, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Lalu selanjutnya, ruang lingkup PSAK 16 adalah 1. PSAK 16 harus diterapkan dalam akuntansi aset tetap kecuali PSAK lain menetapkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Kedua, PSAK 16 tidak berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenisnya yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian, PSAK lain bisa saja mensyaratkan pengakuan aset tetap berdasarkan pendekatan yang berbeda dari PSAK 16. Lalu, PSAK 16 diterapkan untuk properti yang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan di masa depan sebagai
properti investasi, tetapi belum memenuhi kriteria definisi properti investasi dalam PSAK 13 properti investasi. Entitas yang menggunakan model biaya untuk properti investasi sesuai PSAK 13 harus menggunakan model biaya dalam PSAK 16. Selanjutnya adalah analisis kepatuhan perusahaan pada PSAK 16. Dapat terlihat pada gambar adalah tentang pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh PT M-Cash Integrasi Tbk. Pengakuan PT M-Cash Integrasi Tbk terhadap aset tetap yang dimiliki sama dengan yang terdapat dalam aturan PSAK 16. Entitas akan menerima nilai ekonomik masa depan dan nilai perolehan diukur secara andal. Lalu kemudian pengukuran. Pengukuran aset tetap PT M-Cash Integrasi Tbk dilakukan pada aset tetap diperoleh, yaitu pengukuran setelah pengakuan dengan model biaya sesuai dengan aturan dalam PSAK 16. Kemudian selanjutnya adalah gambar tentang pencatatan aset tetap pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PT M-Cash. Melanjutkan yang tadi, penyusutan yang dilakukan oleh PT M-Cash Integrasi Tbk dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAK 16. Kemudian selanjutnya adalah penghentian. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh PT M-Cash Integrasi Tbk diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya. Dan kemudian adalah kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, PT M-Cash Integrasi Tbk telah menerapkan sistem pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset yang sesuai dengan PSAK 16. Informasi mengenai catatan atas laporan keuangan entitas tersebut tertera pada laporan keuangan PT M-Cash Integrasi Tbk. Kemudian adalah implementasi PSAK 19. PSAK 19 bertujuan untuk menentukan perlakuan akuntansi dan pengungkapan bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada PSAK lainnya. Ruang lingkup PSAK 19 adalah PSAK harus diterapkan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud kecuali aset tak berwujud yang diatur oleh PSAK lain, aset keuangan seperti yang didefinisikan pada PSAK 50, hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan, dan penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sebagainya diatur dalam PSAK 33 dan PSAK 64. Lalu, isi dan substansi PSAK 19. Aset tak berwujud didefinisikan dalam PSAK 19 sebagai aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Ada 3 karakteristik mendasar untuk bisa menentukan apakah pengeluaran sumber daya maupun penciptaan liabilitas yang dilakukan oleh entitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tak berwujud dapat dikategorikan sebagai aset tak berwujud. Ketiga karakteristik mendasar tersebut adalah keteridentifikasian atau identifiability, pengendalian atau kontrol, manfaat ekonomis masa depan atau future economic benefits. Kemudian adalah analisis kepatuhan perusahaan pada PSAK 19. Dapat terlihat dalam gambar tentang pencatatan saldo akhir pada tahun 2019 dan pada akhir 2020. Pengakuan aset tak berwujud PT M-Cash Integrasi Tbk diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Lalu selanjutnya, di dalam gambar terdapat saldo pada awal 2019 dan pada akhir tahun 2019. Melanjutkan dari yang tadi,
PTM Cash Integrasi TBK menilai periode dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun keuangan. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang ditimbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud diukur sebagai selisih antara hasil pelepasan neto dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Jadi kesimpulannya adalah pengakuan, pengukuran umur manfaat, penilaian umur manfaat, dan penghentian aset tak berwujud pada PTM Cash Integrasi TBK sudah sesuai dengan PSAK 19 aset tak berwujud. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyajian jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tidak berwujud yang tertera pada laporan keuangannya. Baik, itu tadi yang dapat disampaikan oleh para pemateri kami. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.